Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pertemuan 9. Kita beranggotakan saya Intan Septiani, Triwidya Stuti, dan Revo Putra Pangestu. Di materi ini kita akan membahas tentang pengertian kebangkrutan, model Z-Score-Altman, metode Spring-Gate, dan Swiatkowski dan Grover. Pengertian kebangkrutan. Menurut Toto, kebangkrutan adalah suatu kondisi di saat perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya. Kebangkrutan adalah ketidakpastian mengenai kemampuan atas suatu perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasinya jika kondisi keuangan yang dimiliki mengalami penurunan. Kebangkrutan atau bankruptcy merupakan kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan. Ada indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenali lebih dini kalau laporan keuangan dianalisa secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai indikasi adanya kebangkrutan di perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepalitan, menyatakan bahwa kebangkrutan sebagai suatu situasi yang dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan. Kebangkrutan sebagai suatu kegagalan yang terjadi pada sebuah perusahaan dapat diartikan sebagai berikut. Kegagalan ekonomi atau economic distress, yaitu kondisi perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri. Ini berarti tingkat laba lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh di bawah arus kas yang diharapkan. Kegagalan keuangan atau financial distress, kondisi perusahaan di mana kesulitan dana baik dalam arti dana dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Sebagai aset liability, manajemen sangat berperan dalam pengaturan untuk menjaga agar tidak terkena kegagalan keuangan. Kegagalan keuangan bisa juga diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara dasar arus kas dan dasar saham. Faktor penyebab kebangkrutan. Terdapat 3 faktor penyebab kebangkrutan atau kegagalan perusahaan, yaitu perusahaan yang menghadapi technical insolvent jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo, tetapi aset perusahaan nilainya lebih tinggi daripada hutangnya. Yang kedua, perusahaan yang menghadapi legally insolvent jika nilai aset perusahaan lebih rendah daripada nilai utang perusahaan. Yang ketiga, perusahaan yang menghadapi kebangkrutan, yaitu jika tidak dapat membayar utangnya dan oleh pengadilan dinyatakan pailit. Secara umum, faktor-faktor kebangkrutan dijelaskan sebagai berikut menurut Reni. Faktor ekonomi. Faktor-faktor penyebab kebangkrutan dari sektor ekonomi adalah gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, suku bunga dan devaluasi uang dalam hubungan dengan uang asing serta neraca pembayaran, surplus dalam hubungan dengan perdagangan luar negeri. Faktor sosial. Faktor sosial yang sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan cenderung pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa ataupun cara perusahaan berhubungan dengan karyawan. Faktor teknologi. Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya ditanggung perusahaan membengkak, terutama untuk pemeliharaan dan implementasi yang tidak terencana. Sistemnya tidak perlu dan para manajer pengguna kurang profesional. Faktor pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri, pengenaan tarif ekspor dan impor barang yang berubah, kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja, dan lain-lain. Faktor pelanggan. Perusahaan harus mengidentifikasi sifat konsumen untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang, menemukan konsumen baru, dan menghindari menurunnya hasil penjualan dengan mencegah konsumen berpaling ke pesaing. Faktor pemasok. Perusahaan dan pemasok harus tetap bekerja sama dengan baik, karena kekuatan pemasok untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan pembelinya tergantung pada beberapa besar pemasok ini berhubung dengan perdagangan bebas. Faktor pesaing.
Perusahaan juga jangan melupakan persaingan karena kalau produk pesaing lebih diterima di masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan konsumen dan hal tersebut akan berakibat menurunnya pendapatan perusahaan. Kebangkrutan perusahaan juga biasanya ditemukan di beberapa tanda atau indikator manajerial dan operasional menurut Fahrozi. Indikator dari lingkungan bisnis. Pertumbuhan ekonomi yang rendah menjadikan indikator yang cukup penting pada lemahnya peluang bisnis, apalagi jika di saat yang sama banyak perusahaan baru yang memasuki pasar. Besarnya perusahaan tertentu menjadi sebab mengecilnya perusahaan yang lain. Indikator internal. Manajemen tidak mampu melakukan perkiraan bisnis dengan alat analisa apapun yang digunakan, sehingga manajemen kesulitan mengembangkan sikap proaktif, lebih cenderung bersifat reaktif, dan oleh karena itu biasanya terlambat mengantisipasi perubahan. Indikator kombinasi. Seringkali perusahaan yang sakit disebabkan oleh interaksi ancaman yang datang dari lingkungan bisnis dan kelemahan yang berasal dari lingkungan perusahaan itu sendiri. Jika disebabkan oleh keduanya, biasanya membawa akibat yang lebih kompleks dibanding yang disebabkan oleh salah satu saja. Selanjutnya, saya Triwidya Suti, NIM 6419411 akan menjelaskan tentang metode Z-score Altman. Pengertian Altman Z-score merupakan formula multivariabel untuk mengukur potensi kebangkrutan sebuah perusahaan. Itu merupakan fungsi dari 5 rasio keuangan, yakni rasio profitabilitas, leverage, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas. Altman Z-score penting karena memfasilitasi analisa dan membuat keputusan, sehingga dapat dengan mudah menilai kualitas kredit perusahaan tanpa harus mengembangkan model sendiri. Di pasar saham, investor menggunakan Z-score untuk keputusan jual atau beli sebuah perusahaan. Mereka biasanya mempertimbangkan untuk membeli saham jika nilai Altman Z-score mendekati 3 dan menjual saham jika nilainya mendekati 1,8. Selanjutnya rumus. Edward et Altman pada tahun 1967 mengukur kerentanan bisnis terhadap kegagalan dengan menggunakan statistik multivariat dan menggunakan sistem pembobotan dari 5 rasio keuangan utama. Kemudian merilis hasilnya pada tahun 1968 sebagai model Altman Z-score pertama. Z-score sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5. Keterangannya, X1 sama dengan modal kerja atau dibagi total aset atau working capital per total aset. X2 sama dengan laba ditahan per total aset atau retained earnings per total aset. X3 sama dengan laba sebelum bunga dari pajak atau per total aset or earning before interest and tax atau EBIT. X4 adalah nilai pasar ekuitas atau total liabilitas atau market value of equity atau total asset per total asset. X5 sama dengan pendapatan per total asset atau total sales per total asset. Untuk model 1, peluang kebangkrutan semakin tinggi jika skor berada di bawah 1,8. Sementara perusahaan yang memiliki skor di atas 3 berpeluang kecil untuk bangkrut dan relatif aman, sedangkan skor antara 1,81 dan 3 mewakili zona hati-hati. Tetapi model pertama Altman di atas tidak cocok untuk perusahaan kecil, non-manufaktur atau swasta. Dan dalam membangun modelnya, Altman menggunakan
data statistik dari perusahaan manufaktur publik. Selain itu, dia juga mengecualikan semua perusahaan dengan aset kurang dari USD 1 juta, sehingga di luar kategori tersebut model tidak relevan karena sampel tidak memadai. Kemudian, Altman mengembangkan dua model lanjutan Z-score menggunakan sampel perusahaan swasta dan perusahaan non-manufaktur, sehingga model yang diupdate tersebut lebih relevan untuk semua perusahaan. Model Altman Z-score untuk perusahaan swasta, karena informasi harga saham tidak tersedia, Altman mengganti nilai pasar ekuitas pada variabel X4 dengan nilai buku ekuitas pemegang saham. Z-score sama dengan 0,707 plus X1 ditambah 0,847 X2 ditambah 3,107 X3 ditambah 0,420 X4 ditambah 0,998 X5. Ini adalah model kedua. Untuk model kedua, Z-score yang bagus untuk perusahaan swasta berada di atas 2,9 untuk menunjukkan peluang bangkrut yang rendah. Sebaliknya, perusahaan swasta berpeluang besar untuk bangkrut jika nilai Z-score berada di bawah 1,23. Model Altman Z-score untuk perusahaan non-manufaktur. Untuk perusahaan non-manufaktur, dia menghilangkan variabel X5. Persamaan untuk model adalah sebagai berikut. Z-score sama dengan 6,56 X1 ditambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4. Ini adalah model ketiga. Untuk model ketiga, nilai di atas 2,60 kemungkinan bangkrut sangat kecil, dan nilai di bawah 1,10 berarti perusahaan berpeluang besar untuk bangkrut. Kelebihan metode Z-score Altman ini adalah analisis Z-score menurut Agnes Sawir tahun 2001 P25 adalah dapat mengkombinasikan berbagai rasio menjadi suatu model prediksi yang berarti. Analisis ini merupakan analisis multivariat yang bisa melihat hubungan rasio tertentu yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Seperti terlihat dari persamaannya, persamaan tersebut menghubungkan antara likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas di perusahaan dengan kebangkrutan. Selain itu, kelebihan dari model ini dapat dipergunakan untuk seluruh perusahaan, baik perusahaan publik, pribadi, manufaktur, ataupun perusahaan jasa dalam berbagai ukuran. Kekurangan dari model ini, seperti yang diungkapkan oleh Hanafi tahun 2000 pasal 278 adalah tidak ada rentang waktu yang pasti kapan kebangkrutan akan terjadi setelah hasil Z-score diketahui lebih rendah dari standar yang ditetapkan. Waktu untuk menyatakan kebangkrutan perusahaan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan bank untuk membantu restrukturisasi keuangan, kondisi perusahaan lain, negosiasi dengan pekerja, serta kondisi perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan faktor-faktor ini tidak dapat dalam model ini juga tidak bisa mutlak dapat digunakan karena ada kalanya terdapat hasil yang berbeda jika kita menggunakan model yang berbeda. Ya, saya Revo Putra Pangestu akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang metode Springate. Metode Springate ini didirikan oleh atau dicetuskan oleh Gordon L.V. Springate pada tahun 1978. Dia telah melakukan penelitian dan menghasilkan model prediksi kebangkrutan yang dibuat mengikuti prosedur model Altman.
Model prediksi kebangkrutan yang dikenal sebagai model Springate ini menggunakan 4 rasio keuangan yang dipilih berdasarkan 19 rasio keuangan dalam berbagai literatur. Springate menggunakan analisis multidiskriminan sesuai dengan prosedur yang digunakan oleh model Altman dengan menggunakan 40 perusahaan sebagai sampel dalam penelitiannya. Tingkat keakuratan model Springate sebesar 92,5%. Rumus metode Springate seperti yang bisa dilihat di layar metodenya ya, dimana S itu merupakan indeks kebangkrutan, lalu A nya itu modal, B nya pendapatan sebelum pajak dan bunga, lalu C nya itu pendapatan sebelum pajak, lalu ditambah sales atau penjualannya. Cara membacanya yaitu ada 2 kategori. Yang pertama, perusahaan itu sehat atau tidak akan mengalami kebangkrutan. Lalu yang kedua, perusahaan itu bangkrut, dinyatakan bangkrut. Apabila jika skor yang diperoleh dari S kurang dari 0,862, maka perusahaan itu dikategorikan berpotensi bangkrut. Namun sebaliknya, jika skornya lebih dari 0,862, maka perusahaan tersebut dikategorikan sehat atau kemungkinan tidak akan bangkrut. Lanjut ke metode Zmijewski. Zmijewski ini menggunakan analisis rasio yang mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas suatu perusahaan untuk model prediksinya. Metode ini memprediksi dengan sampel 75 perusahaan bangkrut dan 73 perusahaan sehat pada tahun 1972 sampai tahun 1978. Metode prediksi yang dihasilkan Zmijewski ini merupakan hasil riset selama 20 tahun yang telah diulang. Beliau telah melakukan studi penelitian dengan menelaah ulang studi dalam memprediksi kebangkrutan berdasarkan dari hasil riset sebelumnya selama 20 tahun. Tingkat keakuratannya sebesar 94,9%. Rumusnya seperti yang ada di layar kaca, di mana X merupakan indeks kebangkrutannya. Rumusnya min 4,3 dikurang 4,5 X1, itu adalah return on asset, terus ditambah leverage sebesar 5,72, ditambah lagi 0,004 X3 atau likuiditasnya. Simpulannya atau cara membacanya, kategori perusahaan yang sehat dan bangkrut berdasarkan nilai dari model Zmijewski, yaitu yang pertama, jika skor X-nya itu lebih dari 0, maka perusahaan yang bersangkutan dikategorikan berpotensi mengalami kebangkrutan. Jika skor X kurang dari 0, maka perusahaan tersebut dikategorikan sehat atau tidak akan mengalami kebangkrutan. Lalu ada metode yang paling mudah di antara dua metode sebelumnya, yaitu metode Groover yang didirikan atau ditemukan oleh Jeffrey S. Groover pada tahun 2001. Metode ini melakukan pendesainan dan penilaian ulang terhadap model Altman Z-score, sehingga model ini merupakan bentuk pengujian ulang dengan melakukan pendesainan dari model Altman. Model Groover menggunakan sampel sesuai dengan model Altman Z-score pada tahun 1968 dengan menambah 13 rasio keuangan baru. Sampel yang digunakan sebanyak 70 perusahaan dengan 35 perusahaan yang bangkrut dan 35 perusahaan yang tidak bangkrut. Berikut rumusnya, bisa dibaca. Ya. Simpulannya,
Kategori perusahaan yang sehat dan bangkrut berdasarkan nilai modal Groover yaitu jika skor G kurang atau sama dengan min 0,02, maka perusahaan itu dikategorikan berpotensi bangkrut. Apabila tidak atau lebih dari atau sama dengan 0,01, maka perusahaan itu dikategorikan sehat. Sekian penjelasan dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kurang lebihnya mohon maaf dikarenakan keterbatasan waktu dan pikiran. Jadi apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Have a good day. Bye.